wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Saudara Sofian dengan NIM B101231556 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Adapun judul proposal yang akan dipresentasikan yaitu kualitas pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Kepada peserta seminar kami persilakan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Waktu presentasi kami berikan sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan, pertanyaan dan masukan dari dosen penguji. Dengan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Ketua Penguji. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Perkenalkan, saya Sofian dengan NIM B101231556 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara target pelayanan EKTP nasional dengan realitas di lapangan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pasangkayu, di mana angka keterlambatan penyelesaian dokumen mencapai 28,4% dan antrean warga yang memakan waktu hingga 4-6 jam setiap harinya. Keterbatasan sarana operasional berupa minimnya mesin cetak yang diperparah dengan status daerah sebagai wilayah perbatasan 3T dengan indeks digitalisasi terendah di Sulawesi Barat, menciptakan persepsi negatif dan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna membongkar bagaimana masyarakat melakukan decoding terhadap kualitas pelayanan tersebut, sehingga dapat dirumuskan strategi perbaikan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat setempat. Adapun masalah penelitian, bagaimana posisi decoding masyarakat Kabupaten Pasangkayu terhadap kualitas pelayanan EKTP di Dukcapil berdasarkan analisis resepsi Stuart Hall. Dan tujuan penelitian menganalisis posisi decoding masyarakat yaitu dominan, negotiate, operasional terhadap pelayanan EKTP. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Pasangkayu. Ketiga, merumuskan rekomendasi strategi perbaikan pelayanan berdasarkan interpretasi masyarakat lokal. Dan teori yang saya gunakan di penelitian itu ada dua teori. Yang pertama, teori kualitas pelayanan servekual dari A. Parasuraman yang mengukur tangibilitas, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Yang kedua, analisis resepsi dari Stuart Hall yang menganalisis bagaimana pesan kebijakan diterima dan dimaknai oleh warga. Yang selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran sistematif dan akurat mengenai fakta serta sifat populasi di lokasi penelitian. Dan fokus kajian saya itu mendeskripsikan kualitas pelayanan EKTP melalui persepsi subjek masyarakat sebagai penerima layanan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi. Pertama, observasi, pengamatan langsung aktivitas pelayanan di kantor Dukcapil. Yang kedua, wawancara mendalam terhadap informasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, dokumentasi, pengumpulan data sekunder, arsip, dan laporan terkait. Selanjutnya, informan penelitian saya itu yang pertama masyarakat yang berjumlah 15 orang, masyarakat Pasangkayu. Yang kedua, petugas pelayanan yaitu yang berjumlah 3 orang, pegawai Dukcapil. Yang ketiga, pihak terkait 2 orang, kepala dinas dan bidang di Dukcapil.
Selanjutnya, waktu dan tempat. Lokasi penelitian saya yaitu terletak di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan dari bulan April sampai Juni 2026. Demikian presentasi proposal penelitian saya yang mengenai kualitas pelayanan kartu penduduk elektronik EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam proposal ini, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen peneliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Supian yang telah memaparkan materi proposalnya. Selanjutnya saya berikan kepada pengunci utama untuk memberikan pertanyaan dengan waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Kenapa saudara memilih meneliti kualitas pelayanan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu? Apa urgensi penelitian ini? Dan yang kedua, teori apa yang saudara gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan EKTP dan kenapa teori itu dianggap relevan? Pertanyaan ketiga, metode penelitian apa saudara gunakan dan bagaimana cara memperoleh data di lapangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dosen peneliti utama. Di sini saya akan menjawab. Pertama, yang pertanyaan tentang kenapa saudara memilih meneliti kualitas pelayanan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dan apa urgensi penelitian ini? Saya memilih judul ini karena pelayanan EKTP merupakan salah satu pelayanan administrasi kependudukan yang sangat penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. EKTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas diri, tetapi juga menjadi syarat utama dalam berbagai urusan administrasi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya keluhan masyarakat terkait proses pelayanan EKTP di Kabupaten Pasangkayu, seperti keterlambatan percetakan, antrian pelayanan, dan kendala teknik pada sistem. Karena itu saya menilai perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dan untuk pertanyaan kedua, teori apa yang saya gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan EKTP dan kenapa teori itu dianggap relevan? Baik, dalam penelitian ini saya menggunakan teori kualitas pelayanan dari A. Parasulaman, Valery Zetma, dan Leonard Berry melalui 5 indikator secara yaitu bukti fisik, tangibles, keandalan, reliability, daya tanggap, respon fitness, jaminan assurance, dan empathy. Saya memilih teori ini karena 5 indikator tersebut sangat sesuai untuk menilai pelayanan publik di kantor Dukcapil. Misalnya, bukti fisik dapat dilihat dari fasilitas pelayanan dan ruang tunggu. Keandalan dilihat dari ketepatan penyelesaian EKTP, daya tangkap dilihat dari... Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, metode penelitian apa yang saya gunakan dan bagaimana cara memperoleh data di lapangan? Baik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Saya memilih metode ini karena ingin menggambarkan secara mendalam bagaimana kualitas pelayanan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan pengalaman petugas dan masyarakat sebagai penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses pelayanan EKTP di kantor Dukcapil. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang menangani pelayanan EKTP serta masyarakat yang sedang dan pernah mengurus EKTP. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti profil instansi, standar pelayanan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi pelayanan secara jelas.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh penguji utama dan juga jawaban yang telah dipaparkan oleh mahasiswa atas nama Sofian. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada sekretaris untuk memberikan kritik dan juga saran. Dengan itu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan sedikit kritik dan saran untuk saudara Sofian atas pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan. Secara umum proposal ini sudah cukup baik dan tema yang diangkat juga relevan dengan pelayanan publik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, terutama pada bagian latar belakang agar lebih dipertegas dengan data pendukung terkait pelayanan EKTP di Kabupaten Pasangkayu, serta penyesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan indikator yang digunakan agar lebih selaras. Dan untuk saran saya, proposal ini dapat disempurnakan kembali dengan memperbaiki bagian-bagian yang telah menjadi masukan dari pembimbing dan penguji, serta lebih memperkuat landasan teori dan data awal penelitian sehingga saat penelitian lapangan dilakukan hasilnya bisa lebih terarah dan maksimal. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar sampai tahap selesai. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, pemaparan proposal yang telah saudara sampaikan secara umum, judul yang diangkat sudah relevan dengan kajian administrasi publik, khususnya terkait pelayanan administrasi publik, kependudukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, saya menyarankan agar saudara lebih memperkuat latar belakang penelitian dengan menampilkan data awal atau fenomena yang telah terjadi di kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasangkayu, sehingga urgensi penelitian lebih terlihat. Selain itu, perhatikan kembali kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan indikator kualitas pelayanan yang digunakan agar pembahasan nantinya lebih fokus dan terarah. Secara keseluruhan, proposal ini sudah baik, tinggal disempurnakan berdasarkan masukan yang telah diberikan. Semoga proses penelitiannya berlancar. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudara Sofian atas pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan, serta terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pembimbing dan penguji atas masukan kritik dan saran yang telah diberikan pada seminar proposal pada hari ini. Semoga seluruh masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan proposal penelitian ini di tahap selanjutnya. Kami berharap peneliti dapat menindaklanjuti penelitian ini dan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat secara akademik bagi masyarakat. Dengan ini, kami menyatakan bahwa proposal seminar penelitian atas nama Sofian dinyatakan diterima dengan perbaikan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, ujian proposal pada hari ini resmi kami tutup.